Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor, Dekan dan semua dosen UI. Ini saya mohon maaf, sebetulnya agak perlu minta maaf karena memang macet. Tadi macet di jalan. Saya mau membaca bab tentang faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Bab seharusnya seseorang memberi manfaat kapanpun dia berada, dimanapun dia berada. Jadi kapanpun dan dimanapun dia berada. Qala Allah Ta'ala wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ayna fi anni ibadihi aynama kunna. Di sini diterangkan an-naf'u naf'ani, naf'un fil adyan wa naf'un fil abdan. Wal barokah kasratul khairi wa ziyadatu. Fa'athnallahu ala Isa biqaunihi ja'alahu nafi'an lil ibadi aina makana wa haitsu kana. Jadi yang perlu saya terangkan, di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat, termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya tidak jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Sehingga cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Terus pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-Kipti, makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin, karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lah ya kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana, di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelak. Nah ketika jadi Rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih, tolong jadikan dia Rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan,
Harun dan Musa ini nggak level. Artinya nggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu. Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering masam itu, sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya? Terus ka'annaka ta'manu min makrillah, kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang nggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering meru, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa gitu. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini nggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurahul hadis, para penyarah hadis mensarahkan, Nabi tidak ngendikan ulama umati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israil, bagaimana nabi-nabi Bani Israil. Nabi Bani Israil itu macam-macam, termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi, itu tidak nikah sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah karena masyhur, karena sibuk ngurus ilmu, bukan karena tidak laku. Yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawai itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Sibawai itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang seneng. Akhirnya dia nikah, tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa? Imam Sibawai. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia, mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa niru. Itu ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus, saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur.
Itu sampai berhari, sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu, cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang, itu ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bilang naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Sehingga mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Nah ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja, pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam, dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, inna masalaka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim, kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik, melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau maha pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang, bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya, sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri, jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih, bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak. Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya. Jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampai tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Syadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, karena nggak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu hidup berkeliaran mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayu sawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Syadziliyah, yang satu Haddadiyah. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi,
ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan kalau Said Abdul Haddad kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A itu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas ya, wong ora iso nangis ya. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, kamu ngaji sama siapa? Sama si A itu. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur jadi itu manhaj besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serakot bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal, adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior, tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, sehingga gak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk, sementara Allah itu qadim, gak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat menampung zat yang qadim, yang superior, sehingga gunung pun hancur, Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata Allah. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman? Itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal, dibalik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini, fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat senyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya qiyamuhu binafsi. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu.
Bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata, sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana, saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh Anda. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Sehingga Allah tahu cara bikin kuman. Terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Gak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Nah, kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditunggui para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat Ghafur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat Ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim, beliau sangat mangkel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mangkel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat Ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta atau bukti suudon kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah, gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim, karena orang yang zat yang kita cintai bersifat Ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas, beda dengan sifatnya Allah yang bersifat Ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh udah mangan turu, ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya ijtihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun
Al-qaid fiha khairun minal qaim wal qaim fiha khairun minal masyi wal masyi fiha khairun minas sa'i. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Nah, jadi itulah teman-teman reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha tentang bab kapanpun dimanapun menjadi orang yang memberikan manfaat. Itu adalah sifat dasar bagi orang yang disebut sebagai orang baik. Nah, kemudian kita sudah mencatatkan beberapa hal yang menjadi catatan dalam ngaji kita kali ini. Di antaranya yang pertama adalah mengenai kisah Nabi Harun itu diangkat sebagai nabi karena permintaan Nabi Musa sebagai juru bicara, karena Nabi Musa itu cedal atau pelo saat memakan bara api ketika masih kecil sebagai pelindung dari Fir'aun. Jadi sebenarnya ada enam nabi yang hidup satu zaman. Artinya ada dua orang hidup satu zaman dan dua orang hidup satu zaman. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu hidup satu zaman. Kemudian ada Nabi Harun dengan Nabi Musa itu hidup satu zaman juga. Kemudian ada Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu juga hidup satu zaman. Tapi yang paling apa istilahnya ya, paling berimbang itu adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, ada perbedaan besar dalam Nabi Isa dan Nabi Yahya ini. Yang pertama, kalau Nabi Isa itu lebih senang berteman dengan orang-orang yang nakal, tetapi dia itu mempunyai manhaj yang rileks. Sedangkan Nabi Yahya itu berteman dengan orang-orang solih, namun dia itu punya manhaj paneng atau gusar lah ya. Nah, keduanya itu menjadi manhaj besar dengan banyak penerus di kalangan para ulama. Sebenarnya ulama pada zaman Nabi Rasulullah Muhammad SAW ini itu dikatakan setara dengan nabi-nabi ataupun rasul Bani Israel. Nah, itu kenapa? Karena memang sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh para ulama pasca Rasulullah itu ya memang setara ataupun sebanding dengan nabi-nabi Bani Israel. Yang pertama ada Abu Bakar. Itu Abu Bakar sepaham atau sekilas mirip apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian karakternya itu hampir sama dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Nuh itu mempunyai penerus karakternya yang hampir sama, itu Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar itu seperti Nabi Ibrahim, kalau Umar bin Khattab ini seperti halnya Nabi Nuh. Nah, kemudian ulama-ulama pasca itu ada Abu Hasan Az-Zadili atau yang menjadi Torekoh Zadiliyah. Itu mempunyai kiblat Nabi Isa. Nabi Isa ya tadi yang berteman dengan orang nakal tapi mempunyai paham yang rileks. Kemudian ada Abdullah Al-Haddad yang menjadi Torekoh Haddadiyah. Ini seperti halnya Nabi Yahya yang mempunyai teman-teman yang soleh namun agak-agak sepaneng gitu. Nah, kemudian itu membuktikan bahwasanya kualitas para ulama umat Rasulullah itu setara dengan para rasul Bani Israel. Nah, kenapa kualitas para ulama umat Rasulullah itu setara dengan para rasul Bani Israel? Karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi atau rasul. Jadi umat itu ya hanya ditunggui oleh atau dipimpin oleh para ulama, sehingga kualitasnya para ulama pasca Rasulullah itu ya tentunya akan setara dengan Rasul Bani Israel. Namun hanya secara apa istilahnya ya, kualitasnya bukan secara ini menjadi nabi itu bukan. Hanya kualitasnya ya mirip-mirip gitu. Kemudian Allah itu punya sifat yang paradoks atau bertentangan, namun keduanya aktif. Aktifnya itu tergantung dari sifat jaiznya Allah. Dari sifat jaiznya Allah itu maha wenang, maha mempunyai wewenang, maha berkehendak. Ada sifat jalal dan sifat jamal. Itu membuktikan bahwa Allah itu memang maha berkehendak. Kalau ketika Allah berkehendak untuk memperlihatkan sifat jalalnya Allah, yaitu mempunyai sifat wibawa, sifat yang tegas. Kemudian ketika Allah mempunyai ataupun ingin menunjukkan sifat jamalnya, ya berarti Allah itu dalam kondisi lemah lembut dan penuh kasih sayang.
Kemudian Allah selalu tahu apapun karena Allah itu yang menciptakan segalanya, menciptakan kondisi dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian istilahnya ada istilah yang menciptakan itu adalah yang tahu hakikat sesuatu itu. Jadi ya wajar dan itu secara logis masuk ketika Allah itu maha menciptakan sesuatu, segalanya ini diciptakan oleh Allah termasuk kondisi, kemudian situasi dan lain sebagainya. Yang tentu saja Allah yang maha tahu segala sesuatu itu, dia akan kemana, dia akan seperti apa. Makanya takdir itu ya sesuai kehendak Allah, walaupun ada takdir yang bisa diubah ketika kita berdoa, kemudian kita melakukan tirakat-tirakat tertentu. Ya istilahnya tetap semuanya itu ya Allah yang maha tahu, ya Allah yang maha menciptakan, karena Allah yang maha menciptakan. Nah kemudian para nabi mewakili sekian karakter, sedangkan ulama adalah pewaris para nabi, sehingga karakter dari ulama itu tentu saja akan bermacam-macam, karena para nabi itu juga bermacam-macam karakter. Walaupun secara garis besar itu ada dua kutub besar, yakni ada kutubnya Nabi Isa dan Nabi Yahya, karakternya Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Nah kemudian kalau sampai ulama-ulama itu ya ada Khulafa Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Abu Hasan As-Sadzili, ada Syekh Abdullah Al-Haddad. Nah tetapi perbedaan itu atau khilaf itu akan sangat wajar terjadi, sehingga jangan sampai kita termakan perbedaan itu sehingga menimbulkan fatwa-fatwa yang ekstrim, yang sehingga orang-orang yang seharusnya tidak perlu mati itu harus terbunuh. Nah itu yang harus kita jaga adalah mewajarkan setiap perbedaan khilaf dari para ulama. Perbedaan ulama satu dengan ulama dua ya wajar terjadi. Nabi pun karakter Nabi juga sama, ada yang lemah lembut, ada yang keras. Jadi ya itu wajar terjadi karena memang para ulama itu adalah para pewaris para nabi. Itu saja teman-teman yang bisa kita sajikan dalam mengaji kita kali ini bersama dengan Gus Baha. Tentu saja masih banyak kekurangan ya, karena kita sifatnya itu hanya bukan merangkum, misalnya hanya mencatatkan saja pokok-pokok inti dari kajian bersama dengan Gus Baha ini, walaupun tidak semuanya kita catatkan ya. Nah mohon jangan disalahpahamkan bahwa ini nambah-nambahi, itu enggak, kita cuman tetap sesuai konteks apa yang disampaikan oleh Gus Baha hanya, dan ini bukan kesimpulan, karena dalam tradisi pesantren itu enggak ada kesimpulan, moderator itu enggak ada kesimpulan, dan kita hanya membawakan saja, hanya mencatatkan saja. Gitu teman-teman, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita dan berkah-berkahi untuk kita semua. Terima kasih, semoga kita selalu istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.